Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Nurul Nafiah, NIM 2019-12-016. Tugas video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas KKL virtual, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa itu OJK? OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. Apa sih tujuan OJK dibentuk? OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat, yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya nasional, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Nah, jadi tujuan dibentuk OJK itu sangat penting ya teman-teman, terutama untuk perekonomian nasional. Terus, apa sih fungsi Otoritas Jasa Keuangan? Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Terus, tugas Otoritas Jasa Keuangan itu ngapain sih? Tugas Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Pada kesempatan kali ini, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan mengenai perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Kemudian, apa saja prinsip syariah? Prinsip syariah ada 5, yaitu tidak mengandung unsur. Yang pertama, riba, atau penambahan pendapatan secara tidak sah atau yang sering kita sebut dengan batil. Yang kedua, ada maisir, yaitu ketidakpastian dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga, ada goror, yaitu objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, serta tidak diketahui keberadaannya. Dan yang keempat, ada haram, yaitu objeknya dilarang dalam syariah. Dan yang kelima, ada zolim, yaitu menimbulkan ketidakadilan bagi yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020 hingga 2025. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2025 Bank Syariah Indonesia. Mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Yang pertama ada penguatan identitas perbankan syariah. Memperkuat nilai-nilai syariah, mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi, memperkuat permodalan dan efisiensi, mendorong digitalisasi perbankan syariah. Yang kedua ada sinergi ekosistem ekonomi syariah. Sinergi dengan industri halal,
sinergi antar lembaga keuangan syariah, sinergi dengan lembaga keuangan sosialis Islam, sinergi dengan kementerian dan lembaga, meningkatkan awareness masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Yang ketiga ada penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif, meningkatkan efektivitas pengawasan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Otoritas Jasa Keuangan dan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.